Nah, kalau dari Batavia Dana Saham sendiri, apakah ada ketentuan nih saham di atas kapitalisasi berapa gitu baru akan dipilih untuk masuk ke fund-nya gitu? Kita memiliki tema Big Caps Blue Chips di Batavia Dana Saham, dan ngomong-ngomong Gaby, ini dari tahun 1996 reksadananya, Wow, one of the ya. oldest. Kita tidak ingin membuat suatu batasan yang terlalu menyulitkan. Jadi fleksibel juga gitu ya. Cuman kita assure teman-teman modular semua bahwa mayoritas itu akan ada di blue chips dan big caps. Jadi small cap juga sebenarnya ada, tapi kecil gitu. Ya, jadi kita nggak punya batasan khusus berapa yang boleh masuk. Jadi ukuran kita lebih ke mayoritas itu ada di blue chips dan big caps. Terus mayoritas itu punya likuiditas yang baik. Mayoritas itu memiliki fundamental yang strong. Nah, kurang lebih seperti itu. I see, I see. Nah, kalau untuk year to date performance-nya itu di angka 6,38 ya kalau dari per fun fact sheet Agustus. Nah, ini juga udah much better dan the tolak ukur ya IHSG. Nah, dari Batavia sendiri apa ini bisa terjadi karena apa? Karena strategi yang unik, apa dengan active management atau seperti apa tuh Pak? Memang strategi di behind it. Saya rasa kalau equity kita atau reksadana saham kita harus aktif ya, karena pasar bergerak dengan sangat dinamisnya. Even saham-saham terbesar di IHSG pun liquid, terus kinerja perusahaannya bagus pun bukan berarti kita beli 8% misalkan, terus kita diamkan saja sepanjang tahun, nggak juga. Karena kita tahu bahwa sentimen itu kan ups and down. Tiap minggu, tiap bulan beritanya ganti, beritanya berputar, dan lain-lain, ada kenaikan dan penurunan. Nah, di situ tugasnya fund manager untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, atau bahasa kerennya rebalancing. Jadi misalkan baru umumkan laba gitu ya, agak ke stretch gitu ya, kita reduce gitu ya. Nggak kita kosongin, kita reduce. Nanti misalkan sudah sentimennya udah bottoming nih, atau misalnya perusahaan yang lagi ngumumin hasil yang nggak terlalu bagus, terus dia sudah di bottom cycle, kita mulai collect lagi, mulai overweight lagi. Lalu ada perusahaan yang tadinya kita nggak terlalu perhatikan, ternyata dia punya story, dan story ini bisa create value apa-apa, kita overweight lagi di sana. Jadi kita secara aktif lakukan seperti itu. Nah, dan return itu bagi kita sangat penting ya, fund managers, karena kan itu yang kita berikan ke investor kita ya. Tapi kalau teman-teman modulers itu invest di Batavia Dana Saham, atau di big caps, atau di blue chips, nomor satu itu adalah kualitas portofolio. Karena kita invest itu pengen dapat profit, tapi penting juga profit itu datangnya dari mana. Profit itu dihasilkan oleh suatu struktur yang kuat, atau fundamental yang justifiable atau enggak. Kalau enggak, nanti rapuh. Kenaikan harganya itu musiman. Nah, mending musiman. Yang jadi masalah adalah kalau sudah patah, misalkan tidak tumbuh kembali gitu ya. Jadi kita gabungkan fundamentalnya kuat, strukturnya kuat, sentimennya pun fluid gitu ya. Jangan sentimennya Senin Kemis. Jadi kalau kita lagi pengen trading lagi kita pengen trading, pas dia lagi sepi, wah sakit kepala kita. Gitu ya. Nah, itu yang kita harus jaga supaya setiap saat teman-teman masuk, ya kita juga bisa masukin. Teman-teman pengen keluar, kita juga bisa check out. Nah, itu reksadana yang healthy. Dan Batavia Dana Saham sebagai strategi blue chip dan big caps, kita posisikan di situ. Jadi return penting, tapi bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya. Hal-hal lain dalam proses investasinya itu kita perhatikan. Oke, I see. Jadi mungkin kalau bisa disimpulin, si Batavia Dana Saham ini adalah blue chip fund yang memang actively managed, tapi yang diperhatikan itu quality dari si saham-saham yang dipilih dan juga liquidity ya, berarti seperti yang tadi Bapak cerita. Nah, mungkin untuk teman-teman nih yang udah dengar ini, kayaknya ini menarik nih untuk saya coba, saya mau invest di saham, tapi let's say saya memang maunya di blue chip karena this is more mungkin lebih bisa ya seperti yang Bapak tadi bilang, lebih liquid dan lebih terpercaya lah nama-nama yang memang some of them are household names gitu. Nah, apakah sekarang ini good time gitu loh, outlook-nya ke depannya seperti apa gitu? Karena memang seperti yang kita tahu kan, banking juga udah dari dividen dan lain sebagainya udah naik banyak banget gitu. Apakah sebenarnya udah momentumnya tuh kita udah ketinggalan gitu sekarang? Jadi saya selalu suka dengan istilah mahalnya hari ini, murahnya nanti. Yang penting kita berinvestasi itu memang untuk masa depan, bukan untuk masa 2 hari, 2 minggu. Nah, itu unpredictability-nya tinggi. Jadi kalau kita lihat,
Kalau sesuatu yang sudah naik atau sudah tinggi gitu ya, yang pertama yang kita harus lihat adalah apakah sudah mahal. Mahal melalui metode valuasi, bukan melalui kira-kira. Ya. Ya, jadi PI kah, PBV kah, atau EBITDA kah, EBITDA dan lain-lain itu ada tolok ukurnya. Apakah itu mahal atau enggak? Nah, setelah kita lihat itu mahal atau enggak, yang berikutnya adalah outlook. Kedepannya ada story-nya apa? Story meningkat atau story menurun? Nah, itu jadi dua kombinasi itu yang akan menjustifiable posisi kita untuk masuk sekarang, nanti, lusa atau besok. Gitu. Nah, kalau per saat ini valuasi honestly speaking under the water. Jadi saat ini PI kita berada di bawah rata-rata. Nah, kalau kita ngomongin outlook-nya, ke depannya konsumsi itu akan meningkat. Investasi besar-besaran akan menurun, itu biasa. Di tahun politik, investasi besar-besaran akan menurun, tapi konsumsi akan meningkat. Makro fundamental so far kuat. APBN defisitnya terjaga, current account defisitnya terjaga, cadangan devisa cukup, postur penerimaan negara juga sehat, dan lain-lain. Jadi nggak ada hal yang terlalu besar untuk kita khawatirkan. Dan kalau kita investasi untuk masa depan kita, teman-teman Modworth, tidak pernah ada kata terlalu mahal atau terlalu tinggi untuk kita investasikan. Apalagi tadi ternyata setelah dihitung secara PE value, itu nggak mahal. I see. Gitu. Oke. Ya, menarik ya teman-teman. Berarti sebetulnya yang kita lihat itu seperti yang tadi Pak Eri bilang, bukan kira-kira, tapi harus dianalisa gitu. Dan kalau kita lihat sebetulnya valuasi di Indonesia ini di saham-saham kita, dengan saham-saham yang bagus, yang berkualitas pun, kita bisa dapat di harga bawah pasar ya, seperti yang tadi dari PE ratio dan analisa lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba untuk masuk ke saham-saham blue chip, bisa melalui reksadana Batavia Dana Saham yang available di aplikasi Moduit ataupun melalui Wealth Advisor Anda bagi nasabah Moduit Beyond. Kami harap banget bahwa yang sudah dibawakan oleh Pak Eri dan teman-teman di Batavia bermanfaat buat teman-teman kontennya, dan semoga ini bisa menjadi edukasi investasi untuk teman-teman juga bisa lebih sejahtera lagi. Jadi begitu saja untuk hari ini teman-teman, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan see you next time.